Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, halo everyone, hello, welcome back my channel. Oke guys, balik lagi nih bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan sebuah video, dan video kali ini berjudul Percakapan Jenderal NATO Bocor Bahas Indonesia. Nah, kira-kira apa nih? Kok bisa Indonesia dibahas oleh seorang jenderal? Nggak, jenderalnya tuh jenderal NATO lagi ya kan? Oke, buat teman-teman yang udah sempetin mampir channel aku, makasih banyak. Aku doain semua teman-teman dibanyakan umurnya, dimurahkan rezekinya, yang pastinya selalu diberi kesehatan. Oke, langsung aja dulu kita lihat video kali ini. Kita play, let's go. Oke, teman-teman mampir ya di video originalnya di Inside Militer. Yang ketakutan dengan kekuatan TNI. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu beberapa kali dalam pidato yang dihadiri Republik Indonesia online sangat membanggakan kekuatan pertahanan NKRI. Jadi ini masalah pertahanan Indonesia tentang alutsista maupun kemampuan pasukan khusus TNI semata, melainkan pula meliputi semangat bela bangsa rakyat Indonesia dengan sejumlah penduduk 250 juta orang. Menurut mantan KSAD tersebut, tidak ada satupun negara yang berani mengganggu Indonesia. Dia menyebut modal kekuatan itu tidak semata-mata banyaknya jumlah penduduk, melainkan daya yang kuat dari seluruh elemen bangsa berupa siap membela negara. Saya sampaikan kepada Presiden, 250 juta penduduk, 100 juta saja kalau kita bangkit dan siap mati, tidak ada yang mampu melawan kita, ujar Richard. Kendati begitu, ia tetap meminta seluruh warga Indonesia meningkatkan semangat bela negara. Richard mengakui kekuatan militer Indonesia tidak semata pada kecanggihan alutsista, melainkan juga sumber daya manusianya. Ini bukan tentang alutsista saja, menurutnya komponen bela negara merupakan modal bagi Indonesia untuk terus bergerak, berdiri dalam menghadapi segala ancaman. Kekuatan itu ditentukan melalui alutsista canggih dan juga tergantung orangnya. Singapura, alutsistanya cukup ditaruh di sana sampai dititipkan ke Selandia Baru. Australia, garasinya kosong, tapi yang penting jiwanya terisi, kata mantan Panglima Kostra tersebut. Gabungan kekuatan militer dan komponen cadangan yang siap digerakkan, kedaulatan Indonesia terancam. Itulah yang menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi ancaman luar. Kekuatan itu pula, kata Wizard, yang membuat 3 pensiunan jenderal pimpinan NATO dalam sebuah dialog dengan mahasiswa Universitas Gallas AS membicarakan kekuatan tersebut. Negara ini berikut percakapan lengkap. Wizard di acara talk show di TV ABC 13 Texas yang bekerja sama dengan Universitas Dallas Texas Tokyo, dihadiri Jenderal Matt Jackson, Jenderal Tommy Franks, Jenderal Peter Pan, serta mahasiswa dari Universitas Dallas. Ada seorang mahasiswa Universitas Dallas bertanya tentang penempatan marinir USA di Australia, maka jawaban dari jenderal tersebut mencengangkan. Apakah penempatan US Marine berindikasi akan ada serangan USA ke Indonesia suatu saat nanti? Saat ini ada 3 kekuatan besar marinir dunia dan Indonesia berada pada posisi ketiga. Penempatan US Marine hanya untuk stabilitas kawasan Asia Tenggara. Jangan bermimpi USA berencana menyerang Indonesia. Meski USA pemimpin NATO, tidak pernah terpikir oleh pemimpin USA untuk menyerang Indonesia. Presenter TV ABC 13 menambahkan, pertanyaan USA pernah terlibat konflik di kawasan Asia Timur. Kenapa Indonesia begitu diperhitungkan? Jenderal Tommy Franks, kita pernah punya pengalaman pahit di Vietnam dan Korea, dan semua pemimpin sadar siapa di balik kedua negara Asia yang pernah terlibat. Konflik dengan kita, Indonesia adalah guru bagi Vietnam dan Korea Utara. Saat berperang melawan USA, kita sering berlatih dengan Indonesia. Kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia. Sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok, Thailand. Delta Force memantau operasi tersebut. Operasi berjalan sukses dan sangat efektif. Hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain, Anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang tak akan didapat di pendidikan elit militer manapun. Ya,
Wah, kira-kira apa tuh yang nggak didapat di militer lain gitu ya, yang didapat hanya di militer Indonesia? Kira-kira pelajaran apa nih guys? Oke, tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, pertahanan Indonesia memang makin kesini makin oke, makin keren. Dan jadi pertahanan Indonesia tidak hanya seputar dengan alutsista, tapi juga ini jiwa membela negara itu luar biasa banget sih. Media keren banget dari Indonesia ini. Di pendidikan gerilya, doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika. Karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika. Meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia karena jika perang terjadi bukan hanya militernya yang maju, tapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan. Sal sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi jangan pernah menganggap ringan dengan Indonesia. Seorang mahasiswa juga bertanya tentang kekuatan Asia di mata militer internasional. Apa jawaban mereka? Lagi-lagi Indonesia jadi sorotan. Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi sebuah negara yang militernya sangat besar dan sulit tertandingi. Indonesia memiliki semuanya dan kala itu dioperasionalkan maka Indonesia akan melampaui India dan Cina dalam perkembangan militer. Sebagai seseorang yang pernah memimpin pasukan khusus, saya tahu rahasia teknik militer yang tidak ditunjukkan dalam latihan perang bersama. Ada satu pasukan khusus Indonesia yang jarang mengadakan latihan bersama, yaitu Angkatan Udara. Pasukan khusus Angkatan Udara Indonesia adalah satu-satunya pasukan dengan kualifikasi Korps Pasukan Khas TNI AU di Asia dan katanya terlengkap di dunia. Kalau saat ini banyak negara terutama yang bergabung dalam NATO mengadakan hubungan dagang militer dengan Indonesia, itu sebuah kebijakan yang tepat. Karena kalau tidak akan sangat membahayakan posisi NATO di Asia karena Indonesia memiliki konsep non-blok ke depannya. Saya harapkan tidak ada sanksi atau embargo yang dijatuhkan kepada Indonesia karena itu dapat menimbulkan kerawanan di kawasan Asia tersebut. Nah, teman-teman, itu dia ya videonya dulu, kita lihat bareng-bareng. Ternyata pertahanan Indonesia ini memang luar biasa banget ya. Termasuk terkuat lah di dunianya ya, pertahanan Indonesia diperhitungkan lah ya, itu keren banget. Jadi tidak hanya semata-mata dengan alutsista aja guys, benar-benar keren banget sih pertahanan Indonesia. Makin kesini makin oke, makin keren, makin mantap lah pokoknya yang terbaik aja untuk Indonesia. Tolong lindungi ya untuk TNI AU, AL, AD, tolong lindungi negara kita cinta ini. Oke, teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye.